Hello everyone, Berliana Tahta Arshila here, student University of Surabaya. Di sini aku akan sharing materi tentang evolusi proses belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplorasi bagaimana sih transformasi atau perubahan yang terjadi pada proses belajar kita ini. Penasaran kan? Yuk kita bahas. Nah, pada pembahasan pertama di sini terlebih dahulu kita akan membahas sejarah dari belajar itu sendiri. Nah, kenapa sih kita harus memahami sejarah dari belajar? Ya, karena memahami sejarah itu adalah seperti membangun fondasi dalam sebuah bangunan. Semakin kuat fondasinya, maka akan semakin kuat pula bangunan yang akan kita bangun. Nah, begitu juga dengan pendapat kita. Semakin kita banyak tahu tentang sejarah atau asal-usulnya, maka semakin kuat dan relevan pula pendapat yang akan kita sampaikan. Nah, belajar itu seperti sebuah petualangan. Kita memulai dari titik yang tidak tahu, lalu menjelajahi berbagai hal yang baru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau yang biasa disingkat dengan KBBI, belajar itu adalah upaya untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan. Nah, ketika kita belajar, di sini kita itu seperti membangun sebuah perpustakaan dalam pikiran kita sendiri. Perpustakaan itu berisi tentang informasi, terus kemampuan yang kita peroleh untuk menjalani hal lagi. Nah, sedangkan menurut Hilgard and Bauer, belajar itu adalah suatu perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang kemudian disebabkan oleh pengalaman secara berulang-ulang. Nah, singkatnya, belajar itu adalah kegiatan untuk menambah ilmu yang dilakukan secara berulang-ulang. Sama seperti halnya kita makan. Makan kan untuk membuat tubuh kita sehat dan kuat. Nah, belajar juga seperti itu, untuk membuat pikiran kita menjadi lebih cerdas dan lebih tangguh. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, cara belajar manusia itu pun juga mengalami perubahan atau biasa disebut dengan evolusi. Nah, dalam konteks pendidikan, evolusi itu adalah suatu perubahan secara bertahap dalam metode pembelajaran, kurikulum, terus juga teknologi yang sudah ada. Nah, pada awalnya ini belajar itu hanya dilakukan secara informal, yaitu melalui observasi dan pengalaman langsung. Nah, proses belajar itu dulunya itu hanya terpusat pada satu sosok penting, yaitu guru. Beliau itu adalah sumber belajar yang tak mungkin tergantikan. Nah, beliau adalah sumber belajar yang tak tergantikan, itu menyampaikan ilmu dari mulut ke mulut, dari papan tulis ke buku catatan siswa. Terus pada masa itu ruangan kelas adalah dunianya mereka untuk belajar. Dengan dinding-dindingnya yang dipenuhi dengan poster-poster, mind mapping, terus ada juga jadwal pelajaran. Nah, namun seiring berjalannya waktu, dunia ini telah berubah dengan sangat cepat. Tidak ada yang menduga bahwa internet itu akan menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Akses internet itu menyambungkan seluruh sinyal dari belahan dunia, mengubah cara kita untuk mendapatkan informasi dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dengan adanya perubahan ini, kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan materi yang tak terbatas. Nah, perkembangan teknologi kan begitu cepat ya besarnya ini. Ini juga berpengaruh pada kehidupan kita, termasuk dalam pendidikan ini. Nah, saat peningkatan teknologi ini berkembang, penggunaan teknologi secara tidak sadar itu untuk membentuk berbagai gaya belajar pada diri kita, pada peserta didik. Nah, pada saat ini tuh penciptaan teknologi itu semakin meningkat.
semua pihak nih dalam pokoknya ada sangkut pautnya dengan dunia pendidikan ini harus mampu mengimbangi dan peka, sadar akan perkembangan teknologi yang sudah ada. Nah, penggunaan teknologi ini secara tidak sadar telah membangun berbagai gaya belajar peserta didik. Namun perlu diingat, teknologi ini seperti halnya pisau. Diibaratkan seperti pisau, jika peserta didik tidak dibekali pengetahuan akan fungsi dan cara pemakaian yang seharusnya, maka akan dikhawatirkan pisau itu malah akan mengenai dirinya sendiri. Bisa diartikan, jika kita belum bijak dalam memakai teknologi, maka kita akan terlena dengan kecanggihan teknologi yang sudah ada. Nah, salah satu contoh penerapan teknologi dalam dunia pendidikan itu adalah platform digital. Contohnya itu e-learning. Nah, di dalam e-learning ini terdapat seperti kuis, bahan ajar, terus soal-soal, bahkan siswa pun juga bisa berinteraksi dengan guru melalui platform tersebut. Terus ada juga seperti halnya untuk belajar, seperti Quizizz dan Kahoot, itu biasa digunakan untuk melatih kemampuan kita. Terus ada juga nih platform digital digunakan untuk bertemu secara online. Nah, biasa itu dinamakan dengan aplikasi Zoom dan Google Meet. Nah, dengan terlibatnya teknologi dalam dunia pendidikan ini pasti ada dampaknya kan ya. Nah, apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada dampak positif. Dampak positif itu membawa pengaruh baik dalam diri kita. Yang pertama contohnya, pembelajaran itu menjadi sangat efektif dan efisien lah. Kita tidak harus bertemu untuk melakukan sebuah pembelajaran. Kita bisa melakukannya lewat media online seperti Zoom tadi. Nah, itu bisa mengefisiensi waktu. Terus yang kedua adalah mempermudah kita untuk mencari informasi. Seperti halnya kita menggunakan Google, itu langsung ketik aja, semuanya sudah mencakup semua hal itu. Terus yang ketiga ada mengembangkan kreativitas siswa. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, diharapkan nih siswa itu bisa memanfaatkan teknologi sekreatif mungkin. Nah, itu. Terus yang terakhir ada pengalaman belajar yang menarik. Nah, dengan pengalaman belajar kita, pembelajaran daring ini itu kan menarik ya menurut saya. Terus selanjutnya itu ada dampak negatif. Nah, yang pertama itu adalah siswa itu menjadi ketergantungan. Misalnya nih, ketergantungan AI lah, sembarang semuanya lah gitu. Terus yang kedua itu adalah meningkatkan potensi kecurangan dalam proses belajar. Itu kan biasanya anak-anak seperti itu ya, curang terus nyontek di AI lah, semuanya wis. Terus yang ketiga itu adalah mengurangi interaksi sosial. Dengan kita jarang bertatap muka dengan teman-teman, itu bisa mengurangi interaksi sosial kita kepada teman-teman gitu. Terus yang keempat, terakhir ini adalah gangguan konsentrasi kita. Nah, dari beberapa dampak yang telah terjadi pada penerapan teknologi dalam pelajaran ini, nah perlu diambil langkah-langkah nih untuk memastikan bahwa penerapan teknologi ini bisa dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Tipsnya, yang pertama itu adalah menentukan dulu apa yang ingin dicapai dengan menggunakan teknologi tersebut. Terus yang kedua nih, memilih platform yang sesuai dengan pembelajaran yang sedang kita lakukan agar tidak kebablasan. Terus yang terakhir adalah mengedukasi siswa cara penggunaan teknologi dengan bijak. Nah, dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidik atau guru bukan lagi sebagai sumber belajar siswa, melainkan sebagai fasilitator yang membantu siswa aktif dalam proses belajar. Nah, begitu juga dengan halnya peserta didik. Dengan pemanfaatan teknologi yang sudah ada, diharapkan peserta didik ini bisa aktif dalam proses belajar, jangan hanya mendengarkan secara pasif. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Dunia ini penuh dengan hal-hal menarik yang menunggu kita untuk pelajari. Setiap hari adalah kesempatan
untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga kita semua bisa belajar dan berkembang bersama. Sekian dari saya, see you next time.